Oke, Shalom.
Kita mengucap syukur karena hari ini kita berkesempatan untuk hadir sekali lagi di dalam ibadah Raya Minggu. Jadi shalom dan selamat datang juga kepada pelajar RPG baru. Coba angkat tangan yang baru di San 3. Tapi orang sah? Oh, di belakang pun ada. Oke. Terima kasih karena sudah memilih untuk beribadah di semi pengantoran. Jadi di sini ada susah sedikit sebab ada cikgu kamu. Coba bagi tahu yang lain, tidak boleh nakal-nakal kan? Tapi dia spotting sebenarnya. Oke, terima kasih juga untuk semua jemaah yang sudah memilih untuk beribadah bersama pada hari ini, daripada ibu-ibu, warga emas, para wira kita dan semua yang sudah hadir. Jadi kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bertenang di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita mulai memfokuskan seluruh perhatian kita untuk beribadah pada hari ini. Oke, untuk yang dari rumah yang sama, macam anak-anak, mereka boleh kasih dekat saja, tidak perlu kasih jarak ya. Tapi untuk kurang sebelah tuh kasih jarak ke satu kursi. Mari kita berdiam, kita bertenang di hadapan Tuhan. Kita mulai memfokuskan seluruh pikiran pada Tuhan pada hari ini. Mari dengan penuh ucapan syukur dan kerinduan kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Terima kasih karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena kemurahan-Mu. Segala puji-pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Tuhanlah yang Maha Kuasa, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kasih karunia. Kiranya Tuhan selalu dimuliakan dan ditinggikan melalui daripada ucapan bibir setiap orang percaya, dalam pikiran dan hati orang percaya. Dan Tuhan terus dibesarkan dalam pribadi kami masing-masing. Karena Tuhanlah pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam yang berkuasa dalam segala sesuatu di bawah kolong langit ini dan semesta, semuanya dalam kekuasaan Tuhan. Pada pagi hari ini dengan kemuliaan Tuhan yang begitu besar, kami dengan rendah diri dan rendah hati, dengan penuh kagum dan hormat datang ke hadirat-Mu, memohon pengampunan daripada dosa-dosa kami. Ampuni setiap kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni perlanggaran kami ya Tuhan. Sama ada yang kami lakukan dalam sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, pikiran, perkataan, perbuatan, sikap hati dan perlakuan. Kami dengan penuh kerendahan hati dan mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami, layakkan kami untuk beribadah di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami mendoakan ya Tuhan untuk setiap jiwa yang sudah hadir dan yang beribadah di rumah masing-masing. Kami berdoa supaya Roh Kudus menaungi semua kami, memberikan kami perhatian dan fokus yang tajam, pikiran yang tajam, dan roh yang begitu sensitif, dengan begitu peka terhadap kehadiran Tuhan di dalam hati dan pikiran kami.
Kami doakan ya Tuhan kesejahteraan bagi semua umat yang sudah hadir. Kiranya dalam ibadah ini semua kami menikmati kedamaian yang luar biasa daripada Tuhan. Semua kami dapat menikmati suatu kasih sukacita yang begitu dalam di dalam hati kami, melebihi permasalahan kami, melebihi daripada persoalan kami. Kami berdoa kiranya semua jemaah yang sudah hadir dan mengikuti secara live streaming supaya mendapat sesuatu yang baru, mendapat berkat-berkat lewat daripada pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dan puji-pujian yang kami naikkan bersama. Kiranya tangan Tuhan yang perkasa terus menaungi kami semua. Terpuji Engkau Tuhan, sepanjang ibadah ini berkaryalah ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menunjukkan kami, mengajar kami, membimbing kami, agar kami secara tepat dapat mengerti kehendak Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masa dan tempat ini saya serahkan pada tim pujian penyembahan. Shalom. Ayo, asal tenaga. Shalom. Lebih kuat lagi. Shalom. Ayo, ada yang berserapan kan? Oke, kami dari tim pujian dan penyembahan SIB Pekantuaran akan mengambil tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan, dan juga kita bangkit bersama untuk satu tujuan, itu memuliakan nama Yesus. Mari kita bangkit bersama karena kasih-Nya yang sempurna yang telah memberi kita hidup, dan dengan karunia-Nya yang melayakkan kita untuk dapat memanggil Dia sebagai Bapa. Ada amin? Lebih kuat Pak, semangat sedikit. Amin. Orang lain pada tuh amin dia Pak. Oke, mari kita sama-sama naikkan penyembahan di hadapan Tuhan dengan Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karunia-Mu.
memang indah bersama Tuhan. Sebab Dialah Raja. Haleluya. Mari kita bersyukur pada hari ini karena dapat bertemu dan dapat berkumpul di sini dengan boleh dikatakan bahwa esok adalah fasa keempat kan. Jadi mungkin boleh datang dengan penuh lebih ramai tetapi dengan SOP yang ada kan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian Dia Raja. Mari kita selicak-licak badan kita pergi ke bahasa
Pegumuan Dusun, karena kita tahu bahwa hari ini merupakan hari Tuhan. Jadi mari kita angkat pujian ini, tadau diti, tadau Tuhan. Sama tarian si penutup kita. Iya, goyang lagi. Sila masuk. Itu yang kami praktis kemarin, itu mulai keluar. Oke, satu kali lagi. apabila dipakai puji Tuhan.
suara PKP ini. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan menyembah-Nya karena kasih-Nya yang sempurna yang telah memberi kita kekuatan, karena kasih karunia-Nya juga yang memulihkan kita dan melayakan kita memanggil Bapa. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, bayangkanku dapat memanggilmu
pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang sangat baik. Kami anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan, kami mengandalkan kehidupan kami kepada-Mu dalam segala perkara, dalam setiap keadaan. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, dan Engkaulah yang kami ingin dengar. Engkaulah yang kami sentiasa inginkan di dalam kehidupan ini. Sebentar ini kami akan mempelajari bahagian dari firman Tuhan. Ajarlah kami untuk mengerti dan untuk sentiasa memandang kepada Tuhan, untuk sentiasa menyerahkan kehidupan kami kepadamu dalam segala keadaan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan terus bekerja di dalam hati, di dalam pemikiran kami, sehingga anak-anak Tuhan akan dikuatkan dan diteguhkan sesuai dengan keperluan rohani, sesuai dengan keadaan pribadi, dan lebih dari itu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami semua. Kami berdoa, mengucapkan syukur dan menaikkan pujian dan mengembalikan kemuliaan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ramai ada yang baru, ada yang lama dan kembali baru berada di sini. Yang dari IPG ada beberapa yang sudah lama sebenarnya di camp, tapi baru dapat bertemu semula hari ini. Kemudian ada yang baru join hari ini, baru lapor diri pada 6 hari bulan September yang lalu secara online, dan hari ini kemarin ataupun kemarin dulu lah sudah lapor diri di kampus dan akan bersama-sama dengan warga IPG ataupun penghuni yang lain di sana di asrama dan di kampus sehingga habis pengajian. Sekurang-kurang untuk semester ini mereka ini tidak boleh pulang kampung, tidak boleh pulang ke rumah orang, sentiasa berada di kawasan kampus. Dan kecuali ada perubahan SOP negeri, karena kita akan memasuki fase 4 pada hari esok. Jadi jangan risau sangatlah tentang bila kami boleh pulang kampung, bilakah kami akan ataupun bilakah kita akan itu dan ini. Puji Tuhan juga karena hari ini kita ada tengok sendirilah kawan-kawan di belakang kiri kanan, ada kanak-kanak itu satu keluarga, so mereka boleh berduduk rapat-rapat tapi masih memakai mask, mematuhi SOP semua. Jadi pada ketika kita menyanyikan lagu pujian yang terakhir tadi, kita bernyanyi kepada Bapa yang sama. Kan bila kita semua memanggil Bapa, apa maksudnya bila kita berseru kepada Bapa yang sama? Bapa di surga. Apa maksud dia? Kita semua adalah anak-anaknya berseru kepada Bapa yang sama. Ini juga bermaksud bahwa kita adalah satu keluarga. Dan setiap ahli keluarga itu dia saling memerlukan dan saling berbeza, tapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai satu tubuh Kristus dan kita adalah anggota-anggotanya, kita mempunyai fungsi yang berlainan, kekuatan yang berlainan, dan keperluan yang berbeza-beza. Tetapi semuanya itu apabila digabungkan dan disatukan menjadi, kita gabungkan, dia akan menjadi satu yang kita katakan saling melengkapi. Dalam Filipi pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-23,
kitab Filipi ataupun surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi. Pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-23, saya kira dalam beberapa kali kebaktian, dan juga mungkin kalau saudara dan saudari mengikuti kebaktian online dari tempat lain, Filipi ataupun surat Rasul Paulus kepada Filipi ini, khususnya pasal yang ketiga dan keempat, banyak kali digunakan, dan seringkali juga para pengkhotbah menggunakan petikan ini, surat ini, untuk mendorong jemaat. Kenapa digunakan ataupun kenapa ayat ini begitu banyak digunakan dalam usaha mendorong, menguatkan, dan memotivasikan jemaat? Karena kita berada di dalam suasana yang tidak tentu. Kita masing-masing punya pergumulan, masing-masing ada hasrat, dan hasrat itu kita tidak pasti akan tercapai atau tidak. Dan begitulah banyak lagi perkara lain yang kita inginkan, yang kita pikirkan, yang kita khawatirkan, yang kita harapkan, yang semuanya kalau dikira banyak berfokus kepada diri sendiri. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus bukanlah berada dalam keadaan yang selesa. Dia tidak berada dalam keadaan yang sehat. Dia juga tidak berada dalam keadaan yang senang atau bebas. Bahkan dikatakan bahwa ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, dia berada di dalam tahanan, penjara, dan usianya sudah agak lanjut dalam hampir mungkin sudah memasuki umur warga emas, 60-an ataupun awal 60. So itu adalah keadaan Rasul Paulus ketika dia menuliskan kepada jemaat Tuhan di Filipi tentang bersukacita, tentang kekuatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan jaminkan kepada jemaat Tuhan, yang pada ketika itu juga tentulah sedang menghadapi penganiayaan. Tetapi itu yang dari luar. Yang dari dalaman sendiri ialah terdapat perbalahan, persengketaan, perebutan kuasa antara pemimpin-pemimpinnya. Dikatakan bahwa ada pemimpin jemaat di Filipi, antaranya yang disebutkan oleh Rasul Paulus ialah Yudia dan Sintiki. Dua orang yang ada perebutan, mungkin merebut jawatan penatua, mungkin kan, kalau ataupun berebut sesuatu yang lebih berbentuk untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan jemaat, bukan untuk kepentingan tubuh Kristus. Jadi pada hari ini kita akan membaca dan mempelajari daripada Filipi pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Kemudian juga kita ataupun saya senang kalau kita dapat membaca kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Jadi mari kita lanjutkan. Yang tadi. Next. Yang tadi. Yang ini dulu yang kita baca. Filipi. Kita baca dahulu bagian ini. Ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Ada banyak ayat, dan setiap ayat tersebut memberikan didikan, dorongan, menandakan Rasul Paulus begitu
memperhatikan keperluan dan keadaan jemaat. Ayat yang ke-6, jangan bimbangkan apapun. Dalam segala hal dengan berdoa dan memohon dengan mengucapkan kesyukuran, beritahulah hasratmu kepada Allah. Yang saya hitam pekatkan ialah bimbang. Jangan bimbang. Jangan bimbangkan apapun, kata Rasul Paulus. Ayat yang ke-7, dan sejahtera Allah yang melebihi pengertian manusia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. So, yang dihitamkan lebih gelap, lebih hitam, lebih tebal ialah sejahtera. Inilah yang sentiasa ada di setiap kedai kan, yaitu sejahtera, My Sejahtera. Semua handphone mesti ada My Sejahtera. Kesian karena handphone ada My Sejahtera, setiap kedai ada My Sejahtera, tetapi sejahtera Allah belum tentu ada di situ. Dan sejahtera Allah yang melebihi pengertian manusia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Akhir sekali saudara-saudaraku, apa sahaja yang benar, apa sahaja yang mulia, apa sahaja yang adil, apa sahaja yang suci, apa sahaja yang indah, apa sahaja yang dipandang tinggi, jika ada sesuatu yang baik dan jika ada sesuatu yang terpuji, tumpuhkan pikiran kepadanya. Segala yang kamu pelajari, terima, dengar dan lihat dalam diriku, kata Rasul Paulus, bukan saya, lakukanlah, maka Allah yang sumber segala damai sejahtera akan bersertamu. Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Jadi ada 3 yang dihitamkan lebih pekat, yang dibolkan, yaitu bimbang, ataupun lebih kita kenal juga dengan kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, kecemasan, kegundah-gulanahan, gundah gulana, cemas, takut, risau, tidak ketentuan, bingung, dan mungkin juga dia akan menjangkit, menjadi lebih kuat, lebih serius, menjadi satu stres, dan menjadi satu penyakit jiwa. Jangan bimbangkan. Kemudian yang kedua ialah ada 2 kali disebutkan dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9 tentang sejahtera, atau lebih tepat lagi damai sejahtera. Seperti yang dituliskan dalam ayat yang ke-9, maka Allah yang sumber segala damai sejahtera akan bersertamu. So yang kedua ialah sejahtera atau damai sejahtera. Kedamaian, keamanan, rasa tenang ataupun ketenangan. Keadaan di mana ada keyakinan, ada keberanian, ada kepastian, ada jaminan. Itu adalah sejahtera. Ketika murid-murid Yesus begitu risau, begitu takut, Yesus memberitahukan kepada mereka, damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan ini bukanlah seperti damai sejahtera yang dipikirkan oleh dunia. Itu jaminan Tuhan Yesus. Kemudian pasal yang ke-8, Paulus berbicara tentang pemikiran ataupun pikiran. Oke, kita lanjutkan dahulu kepada satu catatan di mana Imam Habakuk yang juga adalah seorang nabi, Nabi Habakuk, berbicara ataupun menyuarakan tentang betapa dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika berada di tengah-tengah keadaan masyarakat Israel atau di Yehuda pada ketika itu,
yaitu bangsa yang tersisa yang tidak dibawa ke Babel. Mereka ini yang ditinggalkan di sana, mungkin orang ini yang tidak penting, yang tidak dianggap sebagai aset kepada penakluk ataupun penjajah mereka. Habakuk pasal 3 ayat 6 hingga 16 hingga 19, 17 hingga 19. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, balik lagi macam dulu nih. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa yang di hutan. Seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Satu luahan, satu pernyataan daripada Imam Habakuk tentang iman dia, keyakinan dia. Apa yang dia yakini ialah jaminan Tuhan. Sekalipun ketika itu dia juga bukanlah dalam keadaan yang baik. Karena dikatakan di sini, sekalipun segala yang diusahakan tidak berhasil, ataupun segala yang sudah ada dalam milik dirampas oleh orang lain, ataupun segala yang sudah ada dalam jagaan hilang, ataupun dicuri, ataupun mati, dia katakan, aku akan bersorak-sorai dalam bahasa Indonesia. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Karena apa? Karena bagi Habakuk ada yang lebih penting daripada harta. Ada yang lebih menjamin daripada apa yang dia sudah miliki, yaitu inilah, yaitu Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dialah yang akan membuatkan kakiku seperti rusa, yang ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Imam Habakuk berbicara tentang jaminan Tuhan, berbicara tentang janji Tuhan. Maka yang dapat kita pelajari di sini ialah sama ada Rasul Paulus ketika dia berbicara kepada jemaat Tuhan, apa yang lebih penting ataupun yang diajarkan, yang ditekankannya ialah pilihlah untuk menaati Tuhan. Pilihlah untuk bersuka cita. Kenapa memilih untuk bersuka cita? Kenapa tidak melayan perasaan worry ataupun khawatir? Next. Ya. So, daripada pembacaan tadi kita dapat melihat tentang 3 poin penting. Satu ialah tentang kebimbangan. Dan setiap orang ada perasaan ini. Kita ada perasaan bimbang, kebimbangan. Paulus telah berbicara tentang kebimbangan. Dan daripada ayat yang kita baca dalam kitab Habakuk pun, dia juga berbicara tentang kebimbangan yang bukan saja baru mereka alami dalam beberapa hari, tetapi sudah bertahun-tahun. Sepertinya tidak ada masa depan lagi untuk suku kaum mereka, apalagi untuk keluarga sendiri. Yang kedua ialah firman Tuhan
yang kita baca tadi berbicara tentang kedamaian. Kedamaian itu ada, walaupun dalam suasana yang seperti dipenuhi dengan kebimbangan, tetapi ada syarat dia. Bagaimana supaya damai, sejahtera, ketenangan, keamanan, kesehatan itu tetap dapat kita nikmati ketika ditenggelami oleh kebimbangan. Yang ketiga ialah Rasul Paulus berbicara tentang kebersyukuran, bersyukur, contentment, ataupun merasa cukup dengan apa yang sudah disediakan oleh Bapa di surga. Rasa bersyukur, rasa berpuas hati, dan menghargai makanan, menghargai sahabat yang ada, menghargai jiran yang ada, menghargai kesempatan yang ada, menghargai apa saja yang masih ada. Next. Secara fisikalnya, kebimbangan dapat kita mengertikan begini dari segi akibat dia. Akibat kebimbangan, kalau kita membenarkan kebimbangan itu menguasai kita, akibatnya secara fisikal ialah cara berpikir akan dikuasai oleh kebimbangan. Jadi dalam pola pemikiran dia adalah bimbang, orisa punah, tumangkabo punah, rule na ginawa ko, semua yang susah, semua tentang rule, semua tentang risau, semua tentang bimbang, semua tentang kesusahan. Sehingga banyak orang yang menggunakan matai, banyak. Lambat betul ini makanan, mati ini lambat karena marah lagi di rumah, matai saja, mate kata matai. Banyak diucapkan, banyak keluar daripada mulut rekan-rekan kita. Kadang-kadang kita pun begitu kan, tapi jangan lagi begitulah, jangan lagi suka keluarkan mati. Ataupun dalam bahasa Inggris kah, dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Bajau, tidak payah gunakan. Karena itu adalah satu petunjuk, satu manifestasi pemikiran yang negatif dan dikuasai oleh ketakutan. Cara berpikir. Akibat yang seterusnya adalah pertimbangan yang tidak waras, pertimbangan yang dikuasai oleh perasaan bimbang. So pertimbangan, apabila pertimbangan kita dikuasai oleh ketakutan, maka kemungkinan ada tindakan-tindakan dan pertimbangan yang tidak betul, seperti yang merugikan, yang merosakkan rumah tangga, yang merosakkan reputasi, yang merosakkan nama baik, tidak lagi akan dapat menjadi garam, terang, dan sebagainya. Koordinasi, ketika kita sangat bimbang, ketika kita dikuasai oleh kebimbangan, saraf koordinasi kita akan terganggu. Makan, selera makan hilang. Betul kan? Makan pun tidak berselera. Bukan makan tidak kenyang juga tapi tidak berselera. Mandi pun tidak basah, walaupun sebenarnya basah sudah. Main gitar pun tidak bunyi, walaupun sebenarnya sudah bunyi tapi sumbang. Tidak ada, maksudnya tidak ada makna, tidak memberikan apa-apa makna yang bermakna, kepada dia. Nyanyi pun tidak menjadi, segalanya tidak menjadi karena koordinasi. Karena juga penyakit akan menyebabkan penyakit sistem tubuh.
penyakit kronik, penyakit saraf, penyakit mental, penyakit ulcer. Penyakit ulcer dia disebabkan juga ataupun ada kaitan dengan kebimbangan. Jadi jangan layan kebimbangan. Dari segi rohani Rasul Paulus dalam pembacaan ini mengajar kita bahwa akibat kebimbangan terhadap rohani ialah penyimpangan pola pikir, sehingga menjadi negatif pemikirannya tentang kekuasaan Tuhan, sehingga merasa bahwa Tuhan kau tidak jawab, Tuhan tidak mendengar saya, Tuhan tidak peduli, dan lebih teruk lagi, mana ada dengan, sehingga ada penolakan terhadap Tuhan, sehingga ada penolakan terhadap pekerjaan Tuhan. Karena itu jangan kita melayan, bukan melayan ya, jangan kita melayan perasaan bimbang secara keterlaluan. Baik. Penyimpangan pola pikir terhadap orang lain, terhadap pekerjaan, termasuk pelayanan, termasuk hubungan sesama kita, termasuk hubungan sesama ahli keluarga, termasuk pandangannya terhadap dirinya sendiri, sehingga dia merasa dirinya adalah seorang yang tidak berupaya, merasa dirinya sentiasa tidak akan mampu memberikan sumbangan, dia merasa dirinya sentiasa tidak diperlukan. Aku berperluan lagi, saya tidak diperlukan, biarlah diorang saja, saya datang pun bukan juga diorang pandang pun saya. Karena kebimbangannya telah menguasai fisikal dan sekarang menguasai rohani, aspek rohani. Dan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ini mengajar kita tentang beberapa ayat yang berikutnya, yaitu tentang berdoa. Doa yang betul, pemikiran yang betul, dan kehidupan yang betul. Ini ditegaskannya dalam ayat yang berikut. Dalam ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-20, bagaimana seharusnya pemikiran, bentuk pemikiran yang ada pada seorang yang memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Teruskan, next. Pengajaran khusus bagi kita. Saya skip dulu yang ini, lanjutkan lagi. Oke, saya lanjutkan dahulu dengan ini, yaitu satu luahan yang sering kali dinyanyikan oleh generasi awal gereja. Kalau di sini yang boleh menyanyi ini yang pasti saya. Yang kedua Puan Morin, mesti pandai menyanyi ini. Yang ketiga Puan Lucina. Henry, Rukia, ini yang mas. Ikan Patrick, pura-pura. Generasi yang baru mungkin ada yang tahu kalau dia rajin mendengar lagu-lagu kemenangan iman dalam YouTube. Ini, Kelo kan lama. Saya mau nyanyi, tapi mau hujan. Ya, salah satu terapi untuk jemaat Tuhan ialah menyanyi. Jangan nyanyi lagu peras, nyanyi lagu kemenangan. Karena ini akan mendorong pemikiran kita, fokus kita, pemikiran kita kepada yang lebih kuat dari kita. Siapakah yang lebih kuat dari kita? Adakah lagu-lagu yang bercerita tentang bunuh diri, tentang minum racun, tentang kawin lagi, tentang kawin lari, tentang berjudi, tentang minum arak? Adakah itu akan memberikan kekuatan kepada
yang sedang bimbang. Karena ada banyak lagu yang begitu, yang mendorong ataupun isi sendikatannya adalah pergilah ke tempat-tempat yang boleh memberikan rasa gembira. Dan maksudnya tempat-tempat yang akan memberikan rasa gembira itu ialah pesta-pesta ataupun tempat bersukaria. Dan lagu-lagu duniawi berkenaan tidak ada satu pun yang membawa kita, yang mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, sehingga banyak orang terpengaruh dan memilih untuk mengikuti nasihat lagu-lagu yang diilhamkan oleh orang yang sedang dipengaruhi oleh keinginan hawa nafsu. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Panoren sambung. Oke. Lagu bercerita, memberitahu kita bahwa kita tidak akan dapat berjalan sendiri. Tetapi siapa yang dapat menolong kita untuk dapat berjalan melalui lembah kekelaman, tempat yang gelap, tempat yang sukar. Yang berhuruf M besar itu kan, siapa itu? Mu, MU, merujuk kepada Tuhan. Merujuk kepada Tuhan. Siapa nama Tuhan? Karena Tuhan itu mungkin juga duit. Ada yang menuhankan duit. Allahnya ialah duit, Tuhannya ialah duit. Tuhannya ialah kepintaran pribadi sendiri. Tuhannya ialah kawan-kawan. Tuhannya ialah Ronaldo yang kalah malam tadi. Oke, minta maaf yang kawan-kawan yang menyokong orang. Ku tak dapat jalan sendiri, tetapi ada yang akan membuatkan kita dapat berjalan melaluinya. Siapa? Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus. Baik, sambung lagi. Bukan sambung nyanyi, sambung next slide. Baik, saya membaca satu artikel tentang we fight our own battle. Kita ada pertarungan sendiri. Dan setiap orang harus bertarung. Jangan orang lain bertarung bagi pihak kita. Yang akan bertarung ialah diri sendiri. Apakah maksud we fight our own battle? Cobaan untuk menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mendapat pertolongan dari sesiapa. Ini terjemahan ke bahasa Melayu saya lah. Cobaan untuk menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mendapatkan pertolongan dari sesiapa, sesama manusia. Kemampuan untuk memenangi sesuatu perebutan atau pertikaian tanpa bantuan dari mana-mana pihak. Dan juga menggunakan sumber-sumber pribadi yang ada untuk menang. Pernahkah Anda berada dalam situasi begini? Seringkali, jawabannya ialah seringkali saya berada dalam keadaan begini. Kita boleh mengatakan dan mengakui bahwa ini memang betul-betul saya sedang hadapi ataupun pernah hadapi ataupun akan hadapi. Dan dalam keadaan begini kita tidak boleh melupakan apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Karena itu setiap orang Kristen mesti membaca firman Tuhan, membaca Alkitab supaya tahu apa yang perlu diperbuatnya. Next. Lagi, tunggu dulu. Yang ini sepatutnya kemudian. Pada hari ini juga saya ingin mengajak kita bahwa bahagian
yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat itu, kita tidak dapat pisahkan dengan beberapa ayat yang sebelum dan beberapa ayat yang seterusnya. Yaitu dia mengingatkan juga, Rasul Paulus mengingatkan juga, ataupun firman Tuhan mengingatkan juga bahwa latihan itu perlu. Latihan rohani, latihan disiplin itu perlu ada dalam khotbah yang disampaikan oleh pastor juga. Spiritual exercise. Sesuatu perkara pasti sangat sukar jika kita tidak bersedia untuk menghadapinya. Seseorang atlet, seseorang yang tidak bersedia fisikalnya untuk pergi bekerja dalam satu pekerjaan yang keras, yang berat, bila petang nanti dia sakit badan. Kenapa? Karena dia tidak bersedia secara fisikal, dia tidak bersedia secara mental. Karena itu rekan-rekan yang baru masuk IPG, kamu akan menghadapi satu keadaan yang sukar nanti. Karena itu bersedialah. Dan bagaimana untuk dapat bersedia dan dapat dibantu? Kamu ada senior, kamu ada konselor, dan sebagai anak-anak Tuhan kita ada keluarga Kristus, keluarga tubuh Kristus yang saling menolong satu dengan yang lain. Adalah sangat sukar untuk bertahan di dalam iman dan pengharapan tanpa persiapan rohani, tanpa kesediaan rohani. Inilah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus ketika dia berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang kesyukuran, berbicara tentang kebimbangan. Rasul Paulus mengingatkan kita. Oke, satu lagi ialah, teruskan dulu. Oke, saya ingin kongsikan kepada kita secara singkat dan mungkin dalam tempo yang tidak lama dan ringkas tentang 3 tindakan yang boleh kita buat, sama ada kita buat sendiri ataupun bersama-sama. Sebab kita saling memerlukan. Ketika kita mengatakan memilih untuk bersukacita, tetapi tentulah ada langkah-langkah, ada sesuatu prinsip ataupun aturan, nasihat yang perlu kita pikirkan untuk kita ikuti. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 hingga 14 ini tentang Raja Salomo sendiri. Mulahkanlah dengan diri sendiri. Jangan mula orang lain, diri sendiri dulu. Oke, start with yourself. Kita mula dengan diri kita sendiri. Mulahkan dengan diri sendiri. Apa yang perlu dimulahkan? Budaya hidup asas seorang Kristen apa dia? Yang tidak boleh dia abaikan. Prinsip asas, 5 prinsip asas seorang Kristen. Sembahyang 5 kali sehari. 5 prinsip asas seorang anak Tuhan, seorang Kristen. Apa dia? Baca buku, oke, beli, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Yang kedua apa dia? Baca kitab, doa selalu, oke, doa selalu. Kedua, lagi baca kitab, doa selalu kalau mau tunduk, oke, baru 2. Oke, yang 3 lagi cari sendiri. Mulahkan dengan dirimu sendiri katanya. Saudara-saudari, ada satu perkara yang mungkin kita selalu abaikan dalam hidup kita dan menganggap dia bukan perkara rohani, yaitu menjaga kesehatan. Jaga kesehatan itu adalah rohani, adalah ajaran firman Tuhan. Menjaga kesehatan, pemakanan, masa tidur, kegiatan. Jadi exercise fisikal itu Alkitabiah. Menjaga makanan, pemakanan Alkitabiah. Menjaga peminuman, menjaga masa rehat juga adalah Alkitabiah. Itu diajar. Jaga kesehatan. Ya, yang berdiri pun sama juga kan. Selalu tidur lewat, selalu minum kopi saja. Janganlah minum kopi saja. Minumlah yang sehat-sehat juga. Apa minuman yang paling sehat? Ikan Patrick. Air kosong, air suam.
nanti Ronaldo marah. Avocado, oke lah, oke, setuju. Kalau ada kita minum. Tapi biasanya avocado kalau tidak tambah dengan gula atau susu manis tidak sedap, ataupun ais. Jadi ada avocado, ada aisnya, ada gulanya. Jadi orang kata air suam lah yang paling oke, paling bagus. Belajar membahagi-bahagikan apa yang Anda miliki. Memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Karena bila kita hanya ingin menerima itu maksudnya kita berfokus kepada diri sendiri. Bila kita membahagi, kita mengalirkan berkat Tuhan. Jadi kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan. Saudara-saudari, belajar membahagi-bahagikan apa yang Anda miliki. Jadi seorang murah hati. Kalau ada pakaian-pakaian yang tidak sudah diperlukan, jangan lagi simpan. Bolehlah dibawa minggu depan. Saya mau bagilah, bagi yang masih bagus-bagus. Kalau mau bagi, kalau tidak mau bagi, simpanlah. Jangan marah saja. Baik, belajar untuk menjadi seorang pemenang, jangan seorang pengalah. Belajar, bagi tahu saya seorang pemenang. Belajar untuk menjadi seorang pemenang. Ya, dalam segala hal lah. Terutama sekali dalam soal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Jangan menyerahkan peluang yang baik itu kepada orang lain yang tidak boleh mengerjakannya. Misalnya peluang untuk menjadi seseorang penjawat ataupun penjawat sesuatu jawatan ataupun perkhidmatan, berusaha untuk merebut ataupun untuk mendapatkannya. Orang baik mesti berusaha mendapat peluang perkhidmatan yang baik, berusaha. Jangan biarlah biarlah orang lain. Jangan lagi kita katakan biarlah orang lain. Tidak. Saya harus menjadi seorang pemenang. Saya harus memastikan bahwa saya akan menyumbang kepada mereka, sama ada di kampung kita, di lingkungan kita ataupun masyarakat kita. Yang kedua ialah tentang prinsip 3E. Dalam bahasa Inggrisnya ialah attention, attention, dan appreciation. Perhatian, penerimaan, dan penghargaan. Setiap orang senang sekiranya dia diberikan perhatian, dipedulikan. Yang kedua ialah penerimaan. Orang tidak mau ditolak ataupun penolakan. Dan yang ketiga ialah penghargaan. Orang senang kalau dihargai. Karena itu ada satu grup yang saya ikut, grup WhatsApp. Apabila ada seseorang menghantar sesuatu berita yang baik seperti kad dorongan itu kan, misalnya yang dia tulis good morning, kemudian ada kata-kata nasihat, ada ayat-ayat Alkitab dia beri. Salah seorang dalam grup itu katakan begini, apa saja yang akan kita kirim itu pastikan kamu menghargai yang kata-kata nasihat, firman Tuhan dan sebagainya. Hargai. Kalau tidak dapat balas dengan ucapan terima kasih, sekurang-kurang dibaca dan satu masa nanti balaslah ataupun hargailah, berikan penghargaan katanya. Ya, siapapun di antara kita di sini kalau mengirimkan sesuatu dalam grup kita doang, katakanlah dalam grup renungan SIB itu, kirimkan, dan kalau ada yang membalasnya dengan penghargaan, terima kasih, apa perasaan Anda? Kalau Deacon Patrick yang selalu mengirim, Deacon Patrick kalau tidak dilayan, apa perasaan? Benar kok. Oh, biar saja dia kata. Tapi sekiranya dibalas, lagi semangatkan. Ya, kalau dia kata shalom jemaat, jadi jawaban dia shalom. Kalau dalam kelas, selamat bagi murid-murid, murid tidak jawab.
Shalom, kata Deacon Willy. Shalom. Tidak bersemangat. Kan? So itu adalah berkaitan dengan 3E juga secara basic. Oke, so mari kita begini, melatih diri kita untuk memberi perhatian, untuk memberi penerimaan, memberi sokongan dan penghargaan. Belajar untuk menanamkan motivasi dan memberikan rekan kita tenaga, energi. Alirkan energi, kata rekan kita, dalam energi yang positif kepada rekan-rekan kita. Oke, saudara-saudari, saya akan mengakhiri perkongsian ini pada sekarang. Saya membawa kita kepada yang terakhir, slide yang terakhir sekali. Sebelumnya, ini. Sebagai penutup, mengingatkan kita kepada seorang pribadi yang bernama Daud ketika dia berbicara dengan Raja Saul. Pada ketika itu Saul adalah seorang raja dan Daud hanya seorang gembala kambing ternakan. Saul seorang yang tinggi, besar badan dia. Daud masih muda. Saul adalah seorang raja. Ketika berhadapan dengan Goliat dan tentara Filistin yang ketika itu sudah mengolok-olok orang Israel dan mengoloknya Tuhan Israel juga, Saul menjadi ketakutan dan sudah bersedia untuk menyerah kalah, bersedia untuk memilih bendera putih. Tapi Daud datang kepadanya. Kemudian Daud berkata kepada Saul, "Janganlah ada seorang pun yang tawar hati. Janganlah ada seorang pun yang tawar hati karena orang itu yang tuna tuh si Goliat. Goliat itu ketinggiannya 9 kaki 6 inci. Jadi kalau dia berdiri, dia mau baiki ekon itu senang saja. Dia sangat tinggi, hampir sama tinggi dengan ekon. Jadi kalau mau sebis panggil Goliat yang ketinggiannya begitu. Tapi tiada sekarang. Janganlah ada seorang pun yang tawar hati karena Goliat, karena masalah yang besar." Kemudian dia katakan lagi, dia tidak hanya mengatakan don't worry, jangan tawar hati, don't lose heart, dia katakan ini, saya akan pergi, hambamu ini akan pergi bertarung menghadapi, saya mau bertindak, dia kata, jangan halang saya mau pergi bertindak, sudah ini, hambamu ini akan pergi bertarung menghadapi orang Filistin itu. Oke, dan kita tahu cerita yang seterusnya dalam 1 Samuel pasal 17. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang perkasa dan maha mulia, sedangkan kami adalah anak-anak yang sungguh terbatas. Tetapi kami berbangga karena kami memiliki Allah, memiliki Tuhan, memiliki Bapa yang maha kuasa. Engkau sendiri yang menjaga dan menuntun kehidupan kami, yang menjamin kami, yang memberikan kami damai sejahtera, yang sentiasa mendidik kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa di surga, ajar kami untuk mendengar dan fokus kepadamu, untuk memperhatikan firman Tuhan ini dengan tekun dan bersungguh-sungguh, supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak kalah, supaya kami tidak menjadi tawar hati, tetapi sentiasa bersemangat, supaya kami menjadi seperti Raja Daud yang sentiasa mahu melayani Tuhan, walaupun ketika rekan-rekannya, bahkan pemimpin-pemimpinnya sudah ketakutan. Bapa di surga, untuk jemaat Tuhan, rekan-rekan kami yang ada di sini, yang hadir di gereja maupun yang berada di rumah, Tuhan, Engkaulah yang mengetahui akan keadaan kami, tetapi Engkau juga Tuhan yang akan memberikan kami jalan keluar. Engkau akan menyediakan juga pertolongan untuk setiap pribadi, dan ajar kami juga Tuhan untuk tidak hanya memperhatikan keadaan dan keperluan pribadi kami, tetapi marilah kami dibantu, ditolong dan digerakkan untuk saling menjaga
mendorong satu dengan yang lain dalam segala bentuk yang mampu kami lakukan sesuai dengan panggilan-Mu. Bapa di surga, inilah doa kami dan kami mohon ini. Kami menaikkan pengucapan syukur ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membaca bersama-sama pengakuan iman rasuli ini. Mari kita berdiri. Satu, dua. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Silakan boleh. Saya kembalikan kepada pastor, silakan. Terima kasih Penatua. Kita mengucap syukur hari ini kita dapat beribadah untuk memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Info bagi jemaah yang memerlukan ataupun yang perlu konsultasi atau bimbingan warga emas dan sebagainya yang memerlukan doa, maka bolehlah mengirim atau boleh cari dengan Patrick untuk Amidi atau pastor untuk mohon bantuan doa. Jadi yang tidak ada nama tersenarai, yang tidak senarai nama di doa syafaat istri Pekantuaran, yang berminat untuk mengikuti info doa dan juga bahan-bahan doa dan berdoa bersama, boleh beritahu pada pengurusi doa syafaat kita dengan Patrick, juga untuk permohonan doa ataupun doa-doa, boleh terus kepada dengan Patrick. Sebelum saya teruskan, kita bersedia dulu lah untuk memberi uang persembahan, persepuluhan, janji iman dan sebagainya. Juga di screen ada tertera akun bank gereja. Jadi jemaah yang memilih untuk memberi secara online, maka bolehlah juga berbuat demikian melalui akun yang tertera. Dan jemaah yang memberi dalam bentuk not ataupun selesa dengan memberi uang persembahan di gereja, persepuluhan dan sebagainya, maka juga boleh dilakukan setiap minggu. Jadi kita berdoa, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin dan memberkati jemaah. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara mereka, bahkan dalam keadaan susah pun, dalam keadaan pandemi ini, Tuhan masih memberikan mereka berkat dan juga dalam bentuk keuangan, material dan sebagainya. Sebentar kami ingin memberi persembahan, persepuluhan, pemberian kasih, pemberian khas dan sebagainya. Kami berdoa kiranya Tuhan membalas setiap pemberian jemaah berkali lipat sesuai dengan jumlah yang mereka berikan. Berkati pekerjaan mereka, bisnis, usaha-usaha, dan perkuliahan mereka. Terima kasih Tuhan,
kami menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jemaat boleh mulai bergerak dari sebelah kanan saya. Kalau kamu sebelah kiri lah. Jadi kalau saya sebelah kanan. Dipersilakan. Oke, sementara jemaah berdiri maju ke hadapan untuk memberi, maka saya akan meneruskan pengumuman atau info. Seperti biasa sepanjang minggu hadapan, jemaah aktiviti gereja. Nah, pada masa ini kita tidak ada pertemuan fisikal di gereja kecuali hari Ahad seperti ini, yaitu ibadah sesi pagi. Tapi aktiviti masih diteruskan untuk hari-hari lainnya melalui online, seperti doa COVID-19 pada hari Isnin mulai daripada jam 8 malam. Jadi biasanya saya melihat yang mengikuti doa ini orang yang sama. Jadi saya mendorong semua jemaah untuk supaya dapat mengikuti bersama-sama lah. Kita berdoa bersama-sama untuk pandemik yang melanda kita pada masa ini. Dan hari Selasa adalah doa keluarga. Semua jemaah boleh menyisihkan waktu tidak kira manalah keselesaan kamu untuk doa bersama doa keluarga. Tapi biasanya ini dilakukan pada waktu malam mengikut pilihan dan waktu kamu sendiri. Dan hari Kamis adalah doa syafaat, dan jemaah yang tidak dapat mengikuti ibadah doa syafaat secara Google Meet boleh ikut juga online. Ada juga di Facebook, yaitu live dia. Dan hari Kamis, hari Jumat kelompok sel. Jadi saya mendorong untuk semua pengurusi kelompok sel supaya mulai menggerakkan kelompok sel Anda. Pertemuan sama ada secara online dan memang digalakan secara online. Jadi diharap semua kota-kota kelompok sel dapat kegiatan yang inilah. Oke, hari Sabtu seperti biasa kita ada latihan musik, juga latihan untuk pujian penyembahan. Juga bagi remaja dan anak-anak yang berminat untuk bermain musik boleh datang pada hari Sabtu pada waktu rehearsal. Jadi jangan malu, jangan segan. Bagi ibu bapak yang mau supaya anak mereka diajar untuk bermain musik, bawalah datang bersama. Karena sementara ini masih ada ajar. Jadi lepas pujian penyembahan atau sebelum mungkin dalam jam 6 bolehlah bawa anak datang. Dan saya dorong untuk semua ibu bapak supaya dapat mendorong anak-anak untuk mengambil bagian dalam pelayanan, juga untuk belajar apa-apa pelayanan. Oke, hari Ahad seperti biasa. Jadi ada satu yang kita mau attend atau kita perlu perbuat secepat mungkin adalah 12 hari bulan 12 ini ada mesyuarat tahunan gereja kita. 12 hari bulan 12 ada mesyuarat tahunan. Jadi dikehendaki semua ketua-ketua ataupun pengurusi badan pelayanan gereja, wira, wanita, PMM, dan yang lain-lain supaya adakan mesyuarat. Dan karena hanya diberi masa dalam sebulan ini, dalam bulan 12 hari bulan 12 sebulan lah kan teman-teman, untuk supaya dapat melengkapkan atau melakukan mesyuarat ahli-ahli, dan selepas itu diserahkan kepada Setiausaha gereja kita Cibulisa, dia beribadah pada waktu malam. Jadi diharap semua dapat melakukannya lah. Jadi itu saja untuk pengumuman, kalau tidak ada yang lain lah. Oke, jadi sebentar kita akan pulang. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita
berdoa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sudah selesai dalam pertemuan ibadah pada pagi hari ini. Sudah selesai memuji menyembah Tuhan bersama-sama di dalam gedung ini, juga dapat mendengarkan firman-Mu. Kami doakan ya Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan yang sudah hadir dan mengikuti ibadah ini secara online. Pelihara mereka, kiranya damai sejahtera memenuhi hati pikiran mereka. Jauhi mereka daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak ingin berlaku sepanjang hadapan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajah-Nya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami istiadatkan berkat ini atas semua umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih. Jumpa lagi. Bro, Bira punya 10 hari bulan kita Google Meet. Google Meet. Malam. Dalam 8 Join. Yang pas internet join. 10 hari bulan. Hah? Ada. Terima kasih, jumpa lagi Bu. Terima kasih PG.